selamat berjumpa kembali di sekolah minggu kita hari ini. Walaupun kita sekolah minggu tetap di rumah saja, tapi kakak yakin adik-adik semua tetap semangat untuk sekolah minggu hari ini, ya kan Kak Heri? Tentu kakak, pasti adik-adik di rumah semangat menunggu hari ini untuk beribadah. Hari ini sekolah minggu kita akan ditemani bersama saya Kak Neri, ada Kak Heri, dan juga ada Kak Dean. Hari ini Kak Heri, bajunya beda dari minggu-minggu sebelumnya. Kenapa Kak Heri? Iya kak, karena pada bulan ini kita memperingati hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, para pahlawan pada waktu itu salah satunya adalah para perawat ini dan tentara. Nah, sampai sekarang juga para perawat masih berjuang untuk kita. Seperti pada saat ini pandemi yang masih tetap mewabah di seluruh negeri, di seluruh negara. Kita juga berdoa agar para medis tetap setia untuk bekerja dengan ikhlas dan tekun. Seperti negara Indonesia yang sudah merdeka, begitu juga kakak-kakak harapkan adik-adik semua juga merdeka bersama Kristus, ya kan Kak Heri? Tentu kakak. Ya, sekarang waktunya kita untuk bernyanyi ya adik-adik. Adik-adik silahkan bangkit berdiri. Kita menyanyi dengan penuh semangat ya adik-adik. Nyanyi apa kak kita? Sekolah minggu paling Yahud. Iya, anak-anak sekolah minggu pasti paling Yahud. Sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, anaknya girang-girang, ceritanya oke punya. Sekolah minggu paling Yahud. Sekali lagi adik-adik. Ayo yang semangat. Sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, anaknya girang-girang, ceritanya oke punya. Sekolah minggu paling Yahud. Ya, adik-adik silahkan duduk kembali. Ayo adik-adik, kita mengawali sekolah minggu kita dengan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Tuhan tetap memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Berkati Tuhan Yesus, sekolah minggu kami hari ini, agar kami semua anak-anak sekolah minggumu boleh mendapatkan berkat dan sukacita yang berasal daripada Engkau. Berkati sekolah minggu kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kak Heri, minggu kemarin ada ayat emas kan? Iya kak. Pasti adik-adik di rumah sudah menghafalnya. Iya dong kak, pasti adik-adik di rumah sudah menghafal ayat emas. Ya. Ayat emasnya terambil dari apa Kak Heri? Dari Mazmur 133 ayat yang pertama. Yuk kita dengarkan adik-adik menghafalkannya. Kita hitung. Yuk. 1, 2, 3. Wah, hebat Kak Heri. Iya, hebat-hebat semua ya. Banyak yang hafal minggu ini. Kakak kasih jempol buat adik-adik. Kakak kasih tepuk tangan.
Yuk kita ulang Kak Heri ayat emas minggu kemarin. Ayo. Dari Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sebelum kita mendengarkan cerita dari Bapak Pendeta, ayo adik-adik bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan. Judul lagunya apa Kak? Kasih Yesus. Iya, kasih Yesus untuk kita semua. Ayo yang semangat ya. Silahkan berdiri adik-adik. Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selalu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kita bersama-sama akan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang persahabatan antara dua orang dalam Alkitab sebagai orang-orang yang ada di dalam Alkitab, tokoh Alkitab ini, yaitu persahabatan antara Yonatan, anak Raja Saul, dan Daud. Ayat firman Tuhan ini diambil dari 1 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai 5, dilanjutkan dengan 19 ayat 1 sampai 7, dan pasal 20 ayat 1 sampai 43 juga dilanjutkan lagi dengan 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Bagaimana cerita mereka? Nanti kita akan bersama-sama dengarkan cerita firman Tuhan ini. Tetapi sebelum kita dengarkan cerita firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu sebentar lagi. Kami mohon Tuhan memberkati kami, menolong kami anak-anak Tuhan, agar kami dapat menyimak, mendengar dengan sungguh-sungguh, tidak nakal, tidak jahil. Berkati kami yang mendengarkan maupun kakak-kakak kami yang membawa cerita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Untuk mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Yonatan dan Daud, kita bersama-sama dengarkan ceritanya seperti ini. Pada waktu itu, kerajaan Israel dipimpin oleh seorang raja pertama, yaitu Raja Saul. Raja Saul ingin bertemu Daud karena Daud telah menang melawan bangsa Filistin.
Karena Daud anak yang patuh, maka Daud pergi menemui Raja Saul. Panglima Abner mengantar Daud untuk menghadap Raja Saul. Raja Saul mempunyai anak namanya Yonatan. Daud berteman dengan Yonatan. Yonatan memberikan baju perang, pedang, panah, dan ikat pinggang miliknya kepada Daud. Yonatan sangat mengasihi Daud, dan Daud bersahabat dengan Yonatan. Raja Saul menyuruh Daud berperang dengan bangsa Filistin lagi, dan Daud menang lagi. Suatu hari, Daud sedang bermain musik kecapi untuk melayani dan didengarkan oleh Raja Saul. Raja Saul merasa iri hati karena Daud lebih hebat. Lalu Raja Saul melemparkan tombak untuk tangkap Daud. Daud sangat kaget, tetapi berhasil menghindari serangan tombak, lalu berlari pergi. Yonatan berkata kepada ayahnya, Raja Saul, bahwa Daud itu anak yang baik. Kenapa ditangkap? Yonatan berlari menemui sahabatnya Daud. Yonatan minta maaf jika ayahnya iri hati. Yonatan dan Daud mempunyai satu rahasia, yaitu Yonatan melindungi Daud dan Daud melindungi Yonatan. Setelah raja pertama, yaitu Raja Saul, raja kedua adalah Raja Daud. Raja Daud tetap menunjukkan kasihnya, kebaikannya kepada anak Yonatan, yaitu Mefiboset. Pada waktu itu, Israel adalah kerajaan yang paling besar dan kuat. Raja Daud adalah pemimpin kerajaan Israel. Daud masih ingat Saul, yaitu raja Israel sebelumnya. Walaupun Saul jahat, tetapi Daud menghormatinya. Daud juga masih ingat Yonatan, sahabat kecilnya dulu. Daud sangat mengasihi Yonatan karena sangat baik. Tetapi Saul dan Yonatan sudah tidak ada lagi karena mereka kalah dan terluka dalam perang. Daud ingin membalas kebaikan Yonatan. Daud mencari, mungkin masih ada anak Yonatan yang masih hidup. Lalu datanglah Ziba, yaitu hamba Saul yang dulu, dan berkata bahwa ada anak Yonatan yang masih hidup. Raja Daud sangat senang mendengar bahwa ada keluarga Yonatan yang masih hidup. Anak Yonatan itu bernama Mefiboset. Karena kakinya pincang, maka dia harus diangkat. Mefiboset merasa takut. Apakah Raja Daud akan menghukumnya? Raja Daud berkata agar Mefiboset jangan takut, karena Raja Daud juga mengasihi Mefiboset. Raja Daud memberikan tanah ladang milik Saul kepada Mefiboset. Mefiboset juga diberi tempat khusus di kerajaan, yaitu makan sehidangan dengan Raja Daud. Raja Daud sangat murah hati kepada kakek Saul, Pak Yonatan, dan cucu Mefiboset. Sekian cerita firman Tuhan. Biarlah kita menjadi sahabat-sahabat yang baik bagi sahabat-sahabat kita. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, bagaimana cerita persahabatan antara Yonatan dan juga Daud? Sangat indah, bukan? Mereka sangat bersahabat dan persahabatan mereka sangat dekat sekali, tidak saja sebagai kawan, tetapi lebih dari kawan adalah sahabat. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, kita belajar ada beberapa sifat yang penting, yaitu persahabatan dari cerita firman Tuhan tadi. Yang pertama, kita belajar sifat pejuang dari tokoh Yonatan. Yonatan adalah seorang yang ramah dan penuh kasih. Yang kedua, Yonatan seorang yang
menghargai keberhasilan sahabatnya Daud. Yang ketiga, Yonatan memberikan miliknya yang berharga sebagai penghormatan penghargaan kepada sahabatnya Daud. Yang keempat, Yonatan seorang anak raja tetapi tidak sombong dan juga ia tidak merendahkan orang lain. Yang kelima, Yonatan membela sahabatnya meskipun ada bahaya yang mengancamnya. Yang keenam, Yonatan seorang pejuang yang gugur di medan perang. Juga selain belajar tentang sifat kepahlawanan persahabatan dari tokoh Yonatan, kita juga belajar sifat Allah. Bagaimana Allah digambarkan dalam nas kita dan Allah dijelaskan dalam nas kita. Yang pertama, Tuhan itu menyertai. Yang ketiga, Tuhan memberikan kemampuan. Yang kedua, Tuhan memberikan kemampuan. Yang ketiga, Tuhan pengasih. Yang keempat, Tuhan menjadikan manusia sebagai makhluk sosial, sehingga kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri. Yang kelima, Tuhan adalah penyelamat kita. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, apakah arti persahabatan bagi kita, anak-anak Tuhan? Tentu sahabat itu lebih dari kawan ya, karena kawan yang lebih dekat, kawan yang sangat dekat adalah sahabat. Amsal 17 ayat 17 mengatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Apakah kita punya banyak sahabat? Tentu saja kita memiliki banyak sahabat ya. Bagaimana cara kita menjaga persahabatan kita? Mesti dengan hal-hal yang baik dan cara-cara yang baik seperti persahabatan Yonatan dan Daud tadi. Dari kisah ini juga kita melihat persahabatan yang luar biasa antara Yonatan dan Daud. Seorang anak raja dan seorang yang tadinya gembala ternak. Persahabatan mereka sangat dekat dan erat sekali. Persahabatan butuh kasih di dalamnya. Persahabatan juga perlu saling menghargai, saling peduli, saling berbagi, saling mengampuni, saling menjaga dan saling membela. Dan juga berbagi tulus dalam suka maupun duka. Jadi tidak hanya dalam suka adik-adik ya, tetapi juga dalam duka sekalipun. Jangan biarkan iri hati dan dengki merusak persahabatan kita. Bila ada kasih Tuhan Yesus di dalam persahabatan kita, maka kita pun siap menjadi pahlawan-pahlawan bagi sahabat-sahabat kita. Harus ada kasih Tuhan Yesus dalam persahabatan kita. Biarlah kiranya kita menjadi sahabat-sahabat yang baik, yang menaruh kasih, karena Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Salam, Tuhan memberkati. Nah adik-adik, bagus kan cerita sekolah minggu yang dibawakan oleh pendeta hari ini? Kak Heri, ada ayat masnya kan untuk minggu depan? Iya, Kak Neri. Ayat masnya dari apa Kak Heri? Terambil dari Amsal pasal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Iya, Kak Neri. Bapak Pendeta, dari ayat emas tadi bisa nggak dijelaskan apa maksudnya? Iya, terima kasih Kak Heri dan juga Kak Neri. Jadi ayat emas kita tadi sangat baik sekali ya. Jadi karena ceritanya tentang persahabatan tadi antara Yonatan dan juga Daud, tentu saja ayat emasnya juga tentang persahabatan, bahwa persahabatan itu sangat penting dan bagus sekali. Nah, dari Amsal pasal 17 ayat 17 tadi sudah memperlihatkan bahwa seorang sahabat itu lebih dari teman. Dia selalu ada lebih dalam dari teman. Dan juga disebutkan tadi tidak hanya dalam saat kita senang, saat kita suka, tapi juga menjadi saudara dalam duka sekalipun dia ada. Artinya
sahabat itu adalah orang yang sangat dekat dengan kita, dan juga tidak kalah pentingnya disebutkan seorang sahabat itu menaruh kasih setiap waktu. Jadi seperti kasih Yonatan kepada Daud tadi. Kira-kira seperti itu Kak Heri dan juga Kak Neri. Iya, terima kasih Bapak Pendeta. Adik-adik, minggu depan kakak tetap tunggu untuk tetap rajin menghafal ayat emas. Ayat emasnya sudah tadi ya. Kaneri, sebelum doa sebaat yang dibawakan oleh Bapak Pendeta, kita muji nama Tuhan dulu yuk. Ayo adik-adik bangkit berdiri semua, kita memuji nama Tuhan. Apa judul lagunya Kak? Aku senang jadi anak Tuhan. Iya, aku senang jadi anak Tuhan. Ayo semuanya yang semangat. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong-bohong itu dosa. Bohong-bohong itu dosa. Bohong-bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Sekali lagi ya, yang semangat adik-adik. Senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong-bohong itu dosa. Bohong-bohong itu dosa. Bohong-bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Adik-adik sekalian, kita pada saat ini akan bersama-sama bersatu di dalam doa syafaat yang kita doakan bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Setiap saat, setiap hari, setiap waktu, kami ingin terus memuliakan, memuji nama Tuhan, bersyukur karena kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan begitu besar kepada kami. Melalui teman-teman kami, melalui guru sekolah minggu, melalui guru-guru kami dan orang tua kami merasakan kasih Tuhan itu nyata dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih juga atas cerita firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Tolonglah kami juga anak-anak Tuhan agar tetap dan terus menjadi sahabat-sahabat yang baik bagi sahabat-sahabat kami, menaruh kasih setiap waktu dan juga menjadi saudara, tidak saja dalam kesukaan, dalam sukacita, tetapi juga dalam hal-hal yang sulit kami dapat tetap terus menjadi saudara bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk teman-teman kami yang ada di rumah masing-masing, terutama teman-teman kami dan kami sekalian yang sedang bersekolah. Kami mohon Tuhan menolong kami agar kami dapat belajar dengan sungguh-sungguh, dengan rajin, dengan giat. Walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini, kami mohon Tuhan tetap menolong kami. Berkatilah orang tua kami yang juga mengajar kami di sekolah, membimbing dan menuntun kami di rumah. Tolonglah mereka ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk orang tua kami dalam tugas pekerjaan, tugas tanggung jawab mereka, terutama saat
masa-masa sulit pandemi COVID-19 ini. Tuhan berkati usaha pekerjaan mereka. Tuhan berikan hikmat pengertian kepada orang tua kami. Tidak lupa juga Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk teman-teman kami, sahabat-sahabat kami yang pada bulan Agustus ini berulang tahun. Kami mohon dengan bertambahnya umur, bertambahnya usia, bertambah-tambah juga banyak kebaikan dan kebajikan bagi sahabat-sahabat kami. Mereka tetap kuat, sehat di dalam Tuhan. Berkati mereka dalam seluruh kehidupan mereka, pertumbuhan perkembangan, juga dalam iman percaya mereka diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, terutama dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Tolonglah agar kami dapat melewatinya, walaupun kami sadar bahwa keadaan ini begitu membatasi kami, tapi kami percaya kami mempunyai Tuhan yang besar, Allah yang luar biasa yang tidak dapat dibatasi dengan apapun juga. Tidak lupa kami berdoa untuk seluruh guru-guru sekolah hari Minggu yang ada di Resort GKE Tamiang Layang secara khusus dan juga di seluruh dunia secara umum. Kami mohon Tuhan tetap memberikan kepada kakak-kakak sekolah minggu kami hikmat pengertian, kekuatan, dan pertolongan dari Tuhan. Demikian juga dengan teman-teman kami. Tidak lupa juga kami berdoa untuk ibu bapak dokter, para medis, perawat, dan semua pihak yang terlibat di dalam memerangi pandemi COVID-19 ini. Kami mohon Tuhan memberikan kepada mereka kekuatan, demikian juga hikmat, dan juga memberkati setiap upaya yang terus diupayakan untuk bersama-sama memerangi COVID-19 ini. Kami juga menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang mengajar kami sekalian anak-anak-Mu untuk dapat terus mengingat dan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama, yang kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, silahkan berdiri kembali. Kita akan memuji Tuhan, karena Tuhan sudah sayang kita semua. Tuhan sayang kakak, Tuhan sayang adik-adik di rumah, dan sayang semuanya. Kita memuji nama Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku
sampai di penghujung sekolah minggu kita hari ini. Minggu depan kita akan berjumpa kembali bersama kakak-kakak sekolah minggu yang lain. Kakak harap minggu depan adik-adik tetap semangat untuk sekolah minggu. Iya. Untuk menutup sekolah minggu kita hari ini, Kak Heri akan berdoa untuk mengakhiri sekolah minggu kita. Adik-adik semua, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Kita satukan hati dan pikiran kita. Semuanya lipat tangannya, tundukkan kepala, dan pejamkan matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan sorga, Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami, sehingga pada hari ini kami sudah melaksanakan rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami. Tuhan, biarpun di rumah saja, Tuhan berkati anak-anak kami dalam belajar mereka, dalam bermain mereka. Dan kami harapkan pada minggu yang akan datang, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa ini kami alaskan di dalam tangan anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Amin. Komisi Pelayanan Anak Resort GKE Tamiang Layang mengucapkan selamat Hari Minggu dan selamat merayakan Hari Pemuda Gereja Kalimantan Evangelis tahun 2020. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.